matriks dalam determinan. Matriks merupakan susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu tabel berbentuk persegi panjang. Matriks digunakan untuk mempermudah penyelesaian berbagai permasalahan yang melibatkan banyak variabel. Sementara itu, determinan adalah nilai yang diperoleh dari matriks persegi dan memiliki peran penting dalam menentukan inverse matriks serta menyelesaikan sistem persamaan linear. Contoh soal determinan. 2 kali 2, tentukan determinan matriks A sama dengan 3/2, 5/4. Penyelesaiannya adalah determinan A sama dengan buka kurung tutup kurung 3, buka kurung tutup kurung 4 dikurang 2 dan 5 sama dengan hasil dari 3 sama 4 itu 12 dikurang 10 sama dengan 2. Jadi determinan A adalah 2. Contoh soal determinan 3 kali 3. Hitung determinan matriks berikut. A sama dengan 1, 2, 3, 0, 4, 5, 1, 0, 6. Penyelesaiannya determinan A sama dengan 4, 5 dikurang 2, 0, dan juga 5 ditambah 3, 0, dan 4. Hasilnya di bawah ada 0 dan juga 6, 1, 6, 1, 0. Sama dengan 1, 4.6 dikurang 5.0 dikurang lagi 2, 0.6 dikurang lagi 5.1 ditambah 3, 0.0 dikurang 4.1 sama dengan 1/24 dikurang 2 min 5 ditambah 3 min 4. Jadinya 24 ditambah 10 dikurang 2 sama dengan 22. Jadi determinan A adalah 22. Dan ada fungsi penerimaan total pada perusahaan multiproduk. Fungsi penerimaan total menggambarkan seluruh pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan berbagai jenis produk. Penerimaan total diperoleh dari hasil perkalian antara harga dan jumlah produk yang terjual. Pada perusahaan multiproduk total penerimaan merupakan penjumlahan penerimaan dari setiap produk yang dipasarkan. Baik, selanjutnya saya Muhammad Fadil Abrar akan membacakan tentang karakteristik perusahaan multiproduk. Apa itu karakteristik perusahaan multiproduk? Perusahaan multiproduk adalah perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis barang atau jasa. Kondisi ini membuat perusahaan harus mampu mengalokasikan sumber daya secara tepat agar dapat menghasilkan kombinasi produk yang paling menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan metode analisis yang dapat membantu menentukan jumlah produksi yang optimal. Selanjutnya, saya tentang hubungan aljabar linear dengan optimasi ekonomi. Aljabar linear memiliki hubungan yang erat dengan bidang ekonomi karena dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang muncul dalam berbagai permasalahan ekonomi. Dengan metode MTK, perusahaan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, sistematis, dan akurat sehingga mampu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya, tentang peranan matriks dalam ekonomi. Yang pertama adalah analisis hubungan antar sektor ekonomi atau input-output. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian produksi. Yang ketiga, analisis keuangan dan investasi. Keempat, penyelesaian sistem persamaan ekonomi. Kelima, pengolahan dan analisis data ekonomi. Dan yang terakhir adalah keenam, pemodelan ekonomi makro dan mikro. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang peranan determinan dan optimasi. Yang pertama, menentukan apakah suatu titik kritis merupakan maksimum, minimum, atau titik planar. Yang kedua, digunakan pada uji turunan. Kedua, melalui determinan matriks Hessian. Membantu mengecek kekonkafan atau konkaviti dan konkavaksan atau konseviti fungsi. Yang keempat, optimasi dengan kendala digunakan pada determinan Hessian berbatas atau Borderen Hessian untuk menguji solusi optimal.
Dan yang terakhir, kelima, menunjukkan apakah matrik turunan kedua invertible atau tidak yang berpengaruh pada keberadaan dan keunikan sesuai optimum. Studi kasus PT Unilever Indonesia dalam singkatannya TBK merupakan salah satu perusahaan barang konsumsi terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1933. Perusahaan ini memproduksi berbagai merek terkenal dan menjalankan usahanya melalui dua segmen utama, yaitu Home and Personal Care dalam kurung HPC serta Food and Refreshment dalam kurung V&R dengan jaringan distribusi yang luasnya dan dukungannya teknologi modern. Unilever mampu mempertahankan posisinya sebagai perusahaan multiproduk yang unggul. Baik, selanjutnya saya akan mengajarkan tentang perhitungan determinan dan penentuan titik optimal. Dalam penelitian ini, perhitungan determinan dilakukan untuk mengetahui apakah sistem persamaan yang dibentuk memiliki solusi tunggal. Selanjutnya matrik Hessian digunakan untuk memastikan bahwa titik yang diperoleh merupakan titik maksimum. Setelah itu, aturan Kramer digunakan untuk menentukan jumlah produksi yang optimal bagi setiap jenis produk. Selanjutnya, mengenai hasil optimasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia TBK memperoleh penerimaan total maksimum sebesar Rp2.450.000.000 dengan jumlah produksi optimal sebesar 25.000 unit untuk produk personal care dan 20.000 unit untuk produk food and refreshment. Hasil ini membuktikan bahwa penggunaan matrik dan determinan dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi produksi secara efektif dan efisien. Kesimpulan, penerapan matriks dan determinan dalam optimisi ekonomi dapat membantu perusahaan menentukan kombinasi produksi yang menghasilkan penerimaan maksimum. Metode ini memberikan hasil yang lebih objektif, sistematis, dan akurat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial pada perusahaan multiproduk.